Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Hidayanto, NIM D600190086 dari kelas B. Ingin mempresentasikan tentang materi break-even point. Break-even point adalah perhitungan bisnis untuk mengetahui berapa besar penjualan yang bisnis butuhkan untuk mencapai titik impas atau balik modal. Setelah itu, bisnis bisa mulai mengharapkan laba. Memahami titik impas sangat penting bagi pengusaha manapun. Tanpa kemampuan untuk menghitung break-even point, pemilik bisnis akan menghadapi banyak masalah, mulai dari menentukan margin keuntungan hingga memprediksi kapan perusahaan mereka akan balik modal. Dalam posisi break-even point, Anda tidak mengalami kerugian maupun keuntungan, alias nol. Dengan begitu, acuan break-even point menjadi peranan penting terhadap pemilik usaha untuk mengkonfigurasi beberapa hal untuk mulai menaikkan penjualan dan menghasilkan keuntungan. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat dari break-even point. Yang pertama adalah tujuan break-even point. Nilai break-even point memungkinkan untuk menentukan langkah-langkah efisiensi yang dapat perusahaan ambil, misalnya otomatisasi tenaga kerja ketika kegiatan manufaktur dilakukan secara otomatis. Biaya tetap dan variabel berubah. Ini karena biaya variabel yang terkait dengan tenaga kerja digantikan oleh biaya tetap yang terkait dengan mesin. Yang kedua adalah manfaat. Manfaat dari break-even point adalah menggunakan hasil perhitungan tersebut sebagai analisis bagi perusahaan untuk menentukan nilai pembelian dan penjualan saham, perencanaan anggaran, dan proyeksi keuangan perusahaan. Berikutnya adalah asumsi dari break-even point sendiri. Yang pertama adalah penggolongan biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua adalah biaya variabel berubah secara total sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Ketiga yaitu jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat adalah selama sedang menganalisa periode, harga jual per unit konstan. Kelima adalah konsep berasumsi produk selalu habis terjual dari setiap produk. Yang terakhir adalah perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Yang kemudian yang terakhir adalah metode perhitungan break-even point. Terdapat 3 rumus. Yang pertama adalah perhitungan perhitungan break-even point per unit dengan rumus BEP unit sama dengan FC dibagi P kurangi VG. Yang kedua adalah rumus break-even point nilai penjualan dengan rumus BEP sama dengan FC dibagi dengan margin kontribusi per unit. Yang ketiga adalah rumus break-even point dengan satuan nilai mata uang. Rumus BEP mata uang sama dengan biaya tetap dibagi dengan kontribusi margin unit atau harga per unit. Dari materi tersebut saya mengambil dari jurnal analisis break-even point dalam penetapan tarif jasa transportasi pada perusahaan daerah jasa transportasi Kota Bogor dengan pengarang Nurhayati dan Rifai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.